Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 26 Januari 2022. Kita sudah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini dan kita telah menerima malam pemberian Tuhan. Karena itu, sebelum kita beristirahat malam ini, baiklah kita ada di hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ya Bapa, karena sesungguhnya Allah begitu luar biasa dan dahsyat berkarya untuk hidup dan keselamatan kami umat manusia. Kami telah menerima malam pemberian-Mu, dan sebelum beristirahat kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam kitab Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Beginilah bunyi firman Allah. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, manusia mengeluh karena beratnya penderitaan hidup yang mesti dijalani di dalam hidupnya sepanjang waktu. Dan manusia memang tidak bisa dapat keluar dan membebaskan dirinya dari ikatan dosa. Manusia terikat dengan kuat dan tidak ada satu cara apapun yang bisa membuatnya manusia bisa bebas dari belenggu dosa dimaksud. Manusia hanya bisa dapat mengeluh dan mengalami penderitaan sepanjang waktu di dalam hidupnya. Dan melalui bacaan firman Allah ini, kita mendengarkan ada janji dari Tuhan bagi kehidupan kita umat manusia. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bagian ini mau menegaskan kepada kita bahwa hanya ada satu pertolongan bagi kehidupan umat manusia. Dan pertolongan itu berasal dan bersumber dari Tuhan sendiri. Dan di dalam sejarah perjalanan umat manusia, Allah itu tidak hanya berfirman,
Allah tidak hanya membuat janji, tapi sekali Allah berjanji, Allah setia pada janjinya dan siap untuk mewujudkan janji itu bagi kehidupan kita umat manusia. Karena itu, di saat Allah berjanji bahwa Dialah yang akan menolong kita, Dialah yang akan membebaskan kita, maka janji itu Allah genapi melalui kehadiran Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, memang dalam banyak kesempatan dan keadaan hidup ini, seringkali kita ada di dalam satu kekuatan yang membelenggu kehidupan kita. Karena memang kekuatan itu adalah sebuah belenggu yang mengikat kita, yang membelenggu kita sedemikian rupa, bahkan yang menutup pengharapan kita untuk tidak sungguh-sungguh berserah diri dan berharap pada sumber pertolongan hidup kita. Dan kita mesti ingat bahwa selama seseorang dibelenggu oleh ketakutan, maka langkah hidupnya pasti terseok-seok. Dia tidak akan kuat berdiri. Dia tidak akan kuat berhadapan dengan berbagai cobaan dan tantangan dan kesulitan-kesulitan di dalam hari-hari hidup ini. Bahkan di saat ketakutan itu membelenggu kehidupan manusia, dia sekaligus juga menghalangi pengharapan manusia kepada sumber pertolongan bagi hidupnya. Karena itu, kalau di dalam hidup ini pandangan kita hanya kita arahkan dan kita tujukan pada berbagai fakta kehidupan yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia ini, dengan terus memandang kepada berbagai peristiwa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia, maka keadaan itu akan membuat kita merasa takut dan getir di dalam hidup ini. Karena itu mari kita perhatikan kitab Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Bagian ini tentu mau menegaskan kepada kita bahwa arah dan pandangan hidup kita tidak boleh hanya tertuju pada segala fakta kehidupan yang setengah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Pada berbagai-bagai bencana, pada berbagai-bagai kesulitan, pada berbagai-bagai penderitaan yang kita alami di dalam hidup ini. Kita tidak boleh terus mengarahkan pandangan kita terarah pada semua fakta kehidupan itu. Tapi sudah waktunya kita harus memandang kepada penolong kita, sumber pertolongan kita, yakni Tuhan. Sebab hanya Dia satu-satunya yang bisa dalam berbagai strategi dan caranya untuk bisa menolong kita keluar dari berbagai kesulitan dan tantangan kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya bacaan firman Allah tadi dengan tegas mengingatkan kepada kita sekaligus sebagai jaminan bagi hidup kita. Sebab aku ini Tuhan Allahmu,
memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Ini berarti Allah sedang menyapa kita dan mengingatkan kita supaya arah hidup kita harus kita arahkan dan tertuju kepadanya. Sehingga kita tidak semata-mata memandang kesulitan dan berbagai penderitaan yang sekarang ini sedang melilit kehidupan kita. Ini penting untuk kita bisa perhatikan di dalam hidup ini. Sebab apa sih yang bisa memiliki kekuatan melebihi dari kekuatan Allah? Apa sih yang begitu kuat dan terlalu hebat yang bisa mengatasi Allah yang kita yakini dan kita percaya di dalam hidup ini? Jika Allah sudah berjanji bahwa Dialah yang memegang tangan kanan kita dan berkata janganlah takut, sekaligus Allah berfirman bahwa Dialah yang akan menolong kehidupan kita, apakah ini hanya sekadar sebuah janji doang? Ternyata tidak. Itu adalah sebuah jaminan dan kepastian bagi kehidupan kita umat manusia. Persoalan bagi kita adalah apakah kita mau benar-benar berserah diri dan bersandar kepada Tuhan sepenuhnya dalam hidup ini, ataukah kita masih diikat oleh keraguan dan ketakutan yang begitu kuat yang membelenggu hari-hari hidup kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita ingat pada renungan malam yang lalu, Raja Daud justru memiliki sebuah keyakinan yang sungguh bahwa dia benar-benar bersandar kepada Tuhan, karena dia sadar benar bahwa Tuhanlah gembala hidupnya. Bahkan Tuhanlah yang menjamin masa depannya. Bahkan juga Tuhanlah yang akan menjamin hari-hari hidup dari generasi barunya. Itulah sebabnya dia mengarahkan keluarganya, anak-anaknya untuk selalu terikat kepada Tuhan. Untuk tidak mengandalkan kekayaan dan material yang sedang dimiliki oleh Daud karena sebagai penguasa dan raja pada waktu itu. Tapi justru dia mengarahkan kehidupan anak-anaknya untuk tidak bersandar pada kekuatan material yang sekarang memperlengkapi kehidupan mereka. Tetapi mereka mesti benar-benar bersandar kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena semua yang kasat mata, yang memperlengkapi kehidupan kita manusia bisa saja dalam suatu ketika akan lenyap. Tidak akan ada lagi bersama-sama dengan kita. Kita pasti ingat tentang kisah hidup dari Ayub. Satu pribadi yang begitu saleh di hadirat Tuhan. Bahkan dia diberkati dengan kelengkapan material yang begitu hebat dan luar biasa. Tapi Alkitab berbicara kepada kita bahwa dalam perjalanan waktu seluruh kekayaannya musnah, sirna, dan di dalam waktu sekejap tidak lagi dapat dimiliki oleh Ayub. Bahkan dirinya sendiri yang menjadi sandaran hidup bagi istrinya justru juga tengah mengalami penderitaan sakit yang sangat berat. Tapi kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh Ayub. Bahwa sekalipun di dalam penderitaan yang dia alami, dia tetap bersandar penuh kepada Tuhan. Sekalipun istrinya menggodanya
mengajaknya untuk meninggalkan Tuhan yang ia yakini dan imani di dalam hidupnya. Justru Ayub berkomitmen dengan kuat untuk tetap bersandar kepada Tuhan apapun situasi dan keadaan hidup yang tengah dia hadapi saat itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang sekarang ini kita sedang mengalami berbagai tantangan dan cobaan dalam hidup kita. Di dalamnya ada COVID-19 yang terus mengikat kehidupan kita manusia dan sekarang dalam bentuk dan wujudnya sebagai Omikron. Atau berbagai cobaan dan tantangan lainnya. Berbagai sakit penyakit yang sedang mengikat kehidupan kita umat manusia. Malam ini Allah berfirman kepada kita dan mengingatkan kepada kita. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Aku berkata kepadamu, jangan takut. Akulah yang menolong engkau. Ini berarti ada jaminan dari Allah. Dialah yang menciptakan bumi sebagai rumah kita untuk kita hidup bersama. Sebagai tempat kediaman bagi kita. Dan dia juga yang menjamin keselamatan kita. Dan sekalipun sekarang ini kita tengah mengalami berbagai cobaan dan tantangan. Tapi melalui firman Allah ini, Allah menjamin bahwa dialah yang akan melepaskan kita. Dialah yang akan menolong kita untuk keluar dari berbagai persoalan kehidupan yang tengah kita hadapi. Soal bagi kita adalah, apakah kita tetap berserah penuh kepadanya dan benar-benar mengandalkan dia sebagai satu-satunya sumber pertolongan bagi hidup kita? Apakah kita mengenal Tuhan dengan baik? Baik diri kita sebagai orang tua dan juga generasi baru kita. Apakah semua kita dalam satu kesatuan yang utuh benar-benar mengenal Tuhan dan meyakini bahwa dialah penolong hidup kita? Dan apakah kita benar-benar melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita? Mari sekali lagi malam ini ada jaminan bagi kita sekalian. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah akan meninggalkan kita. Kalau kita belajar di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 bagian B. Di sana Allah berfirman bahwa dia tidak pernah akan meninggalkan hidup kita. Tuhan tidak pernah akan berubah. Dari dulu sampai sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dia akan tetap menjamin kehidupan kita. Kalau kita perhatikan itu di dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-8. Bahkan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8 dengan tegas dikatakan bahwa akulah Alfa dan Omega. Karena itu Allah dalam Yesus Kristus menjamin keberlangsungan hidup kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu di tengah-tengah masa sulit yang sedang kita hadapi sekarang, baiklah setiap orang tua bersama dengan seluruh keluarga, anak-anak, mantu cucu, opa oma, semua kita mesti sungguh-sungguh berserah diri dan berpaut kepada Tuhan. Karena dialah yang memegang tangan kanan kita. Dialah yang mau menolong kita. Karena dialah Allah kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Allah sudah berjanji bahwa dia akan menolong. Dialah yang menolong kita. Dan janjinya itu ya dan amin. Itu sebuah kepastian. Dan Allah pasti akan lakukan itu bagi hidup kita. Karena itu sekali lagi
benar-benar total dan berserah diri kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Karena Bapa selalu melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Malam ini Tuhan menjumpai kami dan berfirman kepada kami bahwa Tuhanlah yang memegang tangan kanan kami. Tuhanlah yang menolong kami dan melepaskan kami dari berbagai keadaan dan penderitaan dalam hidup kami. Sebab Engkau adalah satu-satunya penolong kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami terikat kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan di dalam hari-hari hidup ini ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Malam ini hamba mau berdoa untuk seluruh pemberita firman-Mu. Para penatua, diaken, dan pengajar serta para pendeta dalam setiap gereja Tuhan. Mereka yang telah berkomitmen untuk melayani Tuhan melalui umat-Mu Bapa. Tuhan perlengkapi hidup mereka untuk terus memperlengkapi umat Allah. Sehingga benar-benar bersandar dan terpaut kepada Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak cobaan yang sekarang terjadi dan mengikat kehidupan kami umat manusia. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk seluruh umat-Mu. Mereka yang sedang ada dalam penderitaan sakit. Yang sedang bergumul dengan berbagai cobaan dalam hidup ini. Ya Bapa, dalam kasih karunia-Mu, biarlah Bapa melepaskan hidup mereka. Supaya biarlah Engkau satu-satunya penolong itu terus berkarya untuk keselamatan bagi umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan, bantulah umat-Mu supaya melalui pertolongan-Mu dan pintu berkat-Mu yang Tuhan bukakan bagi mereka, umat-Mu dapat mengalami berkat-Mu dan hidup daripadanya. Terima kasih Bapa. Karena itu semua umat-Mu yang sedang mencari nafkah baik di darat maupun di laut, hamba berdoa Tuhan dimanapun mereka berkarya dan berusaha, Allah turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Dan Allah membuka pintu berkat-Mu dan alirkan berkat-Mu memasuki kehidupan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami Bapa. Bapa Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di mana kami menjadi bagiannya. Biarlah para pemimpin bangsa kami terus diberkati di dalam kasih dan sayang-Mu. Dan kepada kami semua sebagai rakyat Indonesia, kami minta kepadamu Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menghormati para pemimpin bangsa kami. Dan kami juga hidup dalam saling mengasihi satu dengan yang lain. Supaya di rumah bersama Indonesia, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kota Kupang, Kota Kasih, di mana kami menjadi bagiannya, kami boleh sungguh-sungguh hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat malam ini. Karena itu datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami, supaya malam ini kami dapat beristirahat dengan aman. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.